CSS yang telah saya buat. Di sini ada doctype HTML, yaitu berfungsi untuk menentukan dokumen, yaitu kita di sini menggunakan dokumen HTML5. Lalu di HTML lang di sini kita untuk membuka dokumen HTML dan menentukan bahasa halaman. Lalu di sini ada head, itu berisi informasi halaman seperti judul, CSS dan lain-lain. Nah, setelah itu di meta char set UTF-8 ini dia itu berfungsi sebagai karakter agar semua karakter dapat ditampilkan dengan benar. Lalu di meta name ini kegunaannya untuk membuat tampilan website responsif di komputer. Lalu selanjutnya di sini ada title. Di title ini dia itu untuk menentukan judul. Lalu ada yang tiga ini ada link. Link itu berfungsi sebagai menghubungkan file CSS seperti Bootstrap dan lain-lain. Setelah itu di sini ada style. Style itu berisi CSS yang mengatur tampilan halaman, misalnya gambar latar belakang. Lalu ini body ini berfungsi untuk tempat seluruh isi halaman ditampilkan. Lalu setelah itu kita akan pergi ke form. From di body ini from class user method post. Di sini kegunaannya itu untuk mengirim data login file. Lalu di sini juga ada input type text. Di sini kegunaannya untuk mengisi username. Lalu di sini juga ada input type password, kegunaannya untuk mengisi password. Setelah itu di sini ada input type checkbox. Di sini kegunaannya untuk mengecek checkbox remember me agar pengguna tetap login. Lalu di button type submit ini kegunaannya untuk membuat tombol masuk untuk mengirim data login. Setelah itu ada di sini script. Script itu kegunaannya untuk memanggil file JavaScript, memanggil file JavaScript. Setelah itu kita akan pergi ke proses login. Proses login ini di sini ada session start. Session start ini berfungsi untuk memulai session agar data login bisa disimpan dan digunakan di halaman lain. Lalu di sini ada include home koneksi PHP. Di sini kegunaannya untuk menghubungkan PHP dengan database. Setelah itu di sini ada get submit username, atau bisa juga kita username post username. Di sini kegunaannya untuk mengambil username yang dimasukkan dari form login. Lalu di sini password MD5 post password. Di sini kegunaannya untuk mengirimkan password sebelum dibandingkan dengan database. Setelah itu di sini ada select from the pengguna. Di sini kegunaannya untuk mencari data pengguna berdasarkan username dan password. Lalu di must click query ini kegunaannya untuk menjalankan perintah SQL ke database. Lalu di sini juga ada MSQL num row. Di sini kegunaannya untuk mengecek apakah data pengguna ditemukan. Lalu di sini ada 1 2 3 4 5 session. Di situ kegunaannya untuk menyimpan data pengguna yang sedang login. Lalu di session akses yang pertama yaitu untuk menentukan level pengguna seperti admin, pimpinan, sekretaris dan lain-lain. Lalu
Lalu di if lalu di header ini kegunaannya untuk jika login gagal, pengguna dikembalikan ke halaman login dengan pesan error. Setelah itu kita akan pergi ke CSS. CSS, ruang admin CSS. Font di sini ada font size. Font size itu kegunaannya untuk menambahkan font sendiri, seperti meter dari file TTF. Lalu ada HTML, kegunaannya untuk mengatur tampilan dasar halaman seperti posisi dan jenis font. Lalu ada body, kegunaannya untuk mengatur layar utama. Dan di sini juga ada namanya wrapper. Wrapper membuat layar utama menggunakan flashbox. Lalu setelah wrapper ini, di sini ada namanya di sini ada yang namanya content wrapper. Content wrapper di sini kegunaannya untuk mengatur area isi halaman. Setelah itu di sini ada container. Kegunaan container ini untuk mengatur jarak kiri dan kanan konten. Lalu di sini di scroll top fokus sampai hover, di situ kegunaannya scroll top ini maksudnya scroll top to top, kegunaannya membuat tombol kembali ke atas. Lalu di sini ada yang namanya keyframes. Di sini keyframes ini kegunaannya untuk membuat animasi seperti efek muncul, membesar dan glitch. Lalu di animasi grow ini kegunaannya untuk memberi efek animasi membesar saat muncul. Lalu di sini itu lanjut ke mana ya? Animated fade in. Di sini kegunaannya untuk memberi efek transparan muncul perlahan. Lalu di sini ada bank gradient primary. Di sini kegunaannya bank gradient ini untuk membuat background dengan warna gradasi. Lalu di bank gray ini kegunaannya itu untuk memberikan variasi warna abu-abu. Lalu di sini ada text gray. Kegunaan text gray itu mengatur warna teks abu-abu juga. Setelah itu kita akan ke icon circle. Icon circle ini kegunaan itu membuat icon berbentuk lingkaran. Lalu di border lalu di drop down, lalu di drop down ini kegunaannya untuk menampilkan tampilan menu drop down. Lalu di sini juga ada setelah itu di sini ada yang namanya sidebar nav item. Ini kegunaannya untuk mengatur item menu pada sidebar. Lalu di sini ada media. Media ini kegunaannya untuk mengatur tampilan agar responsif pada layar kecil. Setelah itu kita akan pergi ke
ke login from ini kegunaannya untuk mengatur jarak dalam from login. Nah, setelah itu kita akan pergi ke di sini banyak sekali shade border ini di sini untuk mengatur warnanya. Nah, di sini ada juga btn icon split. Kegunaan btn icon split ini untuk membuat tombol yang memiliki icon dan teks. Lalu di sini ada card. Kalau kegunaannya hanya card, di sini untuk memberikan efek bayangan pada kotak, memberikan bayangan pada kotak atau card. Setelah itu di sini setelah itu kita akan pergi ke error ini error after. Kegunaan error itu untuk mengatur tampilan halaman error. Setelah itu kita akan pergi ke footer nih, footer sticky footer. Di sini kegunaan sticky footer yaitu untuk mengatur tampilan footer agar tetap rapi di bawah halaman. Lalu yang terakhir kita di sini akan menjelaskan yang namanya ini dia, from control focus. Kegunaannya itu untuk mengatur tampilan input ketik diklik. Sekian penjelasan singkat saya yang hasil coding yang setelah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.